Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triverawati dengan NIM 0498090075. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Video ini saya buat untuk memenuhi terkait dengan mata kuliah praktik. Mungkin untuk di tugas ini kita akan diminta membuat terkait dengan struktur HTML, CSS, dan juga penggunaan DOM di JavaScript. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Untuk terkait dengan source code-nya sendiri, di sini saya buat ada beberapa file. Itu dimulai dari index, dashboard HTML, stock HTML, dan juga tracking HTML. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan indeksnya terlebih dahulu. Untuk indeksnya sendiri di sini kita struktur HTML tentunya kita buka dengan menggunakan lalu di sini kita nanti akan membuat link untuk memanggil CSS-nya. Lalu ini juga untuk terkait dengan gambar icon UT-nya yang dimana kita simpan di file assets. Di sini kita untuk strukturnya sendiri kita buat di bagian tag body. Untuk yang pertama di sini saya buatkan untuk backgroundnya terlebih dahulu, dimana di sini untuk backgroundnya nanti saya gunakan video background. Ini nanti terkait dengan kelas CSS. Lalu juga di sini saya buat untuk penggunaan struktur formnya. Untuk form sendiri di sini saya gunakan untuk membuat terkait dengan form login. Jadi sebelum kita masuk ke dalam dashboard tersebut kita buatkan dulu untuk loginnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa struktur HTML, di mana mulai dari penginputan email, lalu juga password. Di sini juga ada terkait dengan button loginnya nanti kita gunakan di dashboardnya. Setelah itu di sini saya juga membuat terkait dengan pemanggilan JavaScript ya. Jadi JavaScript ini nanti untuk menunjang terkait dengan fungsi-fungsi pembantunya atau fungsi yang nanti akan kita gunakan di dashboard tersebut. Selanjutnya di dashboard HTML mungkin untuk strukturnya kurang lebihnya sama cara pemanggilan CSS-nya. Untuk di dashboard sendiri di sini saya gunakan ada nanti kita akan bisa mengetahui terkait dengan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan juga histori transaksi bahan ajar. Untuk terkait dengan JS dan JavaScript sendiri, di sini saya gunakan data dummy. Untuk data dummy-nya seperti berikut. Jadi ada beberapa data dummy yang saya gunakan. Mungkin nanti akan saya gunakan sampel menggunakan nama saya sendiri untuk login ke dalam dashboard tersebut. Sini juga ada terkait dengan data dummy untuk data bahan ajarnya nanti, dan juga ada terkait dengan data tracking-nya. Dan berikut untuk script JS-nya ini nanti digunakan untuk pembuatan alert saat kita login ataupun saat kita akan tracking bahan ajar. Mungkin untuk yang pertama bisa saya langsung praktikkan atau saya izin untuk menunjukkan terkait dengan hasil tersebut. Jadi nanti untuk dashboard yang saya indeks tadi seperti ini, mana untuk dashboard indeks HTML saya buat di sini ada untuk form input email dan juga password. Di sini tadi saya coba untuk kondisi pertama apabila saya masuk tapi tidak ada data di JavaScript tersebut, data dummy-nya. Mungkin contohnya kita gunakan nama yang lain. Di sini sudah kita gunakan untuk fungsinya pada JavaScript, di mana saat kondisi nama email dan juga password tersebut tidak terdaftar di data dummy, itu akan menampilkan alert email atau password salah. Lalu apabila saya gunakan nama saya yang sudah terdaftar, seperti ini, dan nanti untuk alertnya sendiri akan berhasil dan akan
nampilkan notifikasi selamat datang seperti berikut. Lalu kita oke. Dan untuk dashboardnya yang akan kita lihat pertama kali nanti akan seperti ini. Jadi saya buat jadi untuk welcome-nya pada akun tersebut, dan ini pada dashboard HTML dan tadi yang sudah saya sampaikan akan menampilkan beberapa menu terkait dengan informasi bahan ajar dan juga tracking pengiriman. Untuk bahan ajar bisa kita gunakan seperti ini. Contoh kita gunakan untuk ini sudah ada bahan ajar yang terdaftar, nanti akan muncul bahan ajarnya seperti ini. Namun apabila kita masukkan bahan ajar yang tidak terdaftar, nanti akan memunculkan data tidak ditemukan karena ini datanya tidak terdaftar di dalam source code JavaScript-nya. Hal ini untuk penggunaan data stoknya juga. Dan di sini kita bisa lihat terkait dengan tracking pengiriman. Contoh di sini saya gunakan tracking pengiriman kode berikut, dan nanti akan menampilkan informasi pengiriman mulai dari nama mahasiswa, nomor DO, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, nama paket, total pembayaran, dan juga status pengiriman. Namun apabila nomor DO atau billing tersebut tidak terdaftar, nanti akan ada notifikasi seperti ini, resider ditemukan karena tidak terdaftar di dalam data JavaScript tersebut. Di sini juga kita bisa langsung menampilkan beberapa mulai tulis bahan ajar juga rekap bahan ajar. Kalau untuk ingin logout juga kita bisa gunakan button tersebut. Dan untuk penggunaannya mungkin cukup sekian untuk terkait dengan penjelasan singkat mengenai tugas atau mata kuliah pembuka mahasiswa. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.